01250006. Di video kali ini saya akan membuat tugas yaitu tugas makro infrastruktur teknologi informasi dari dosen saya. Nah, di sini ada 3 soal UTS yang akan saya jawab di video kali ini. Soal yang pertama yaitu, apakah menurut saya pribadi dengan adanya teknologi informasi akan berpengaruh pada sumber daya manusia? Nah, menurut saya ya, sangat berpengaruh. Kenapa? Karena teknologi informasi mengubah cara SDM bekerja, belajar, berinteraksi. Dampaknya bisa berupa positif dan negatif. Jadi teknologi informasi ini nggak sepenuhnya positif dan nggak sepenuhnya negatif. Mereka punya 2 sudut pandang yang menguntungkan. Jadi ada punya dua sudut pandang, yaitu yang bisa menguntungkan atau positif, dan juga bisa yang terjerumus yang negatif. Nah, kita masuk yang ke positif ya, yaitu ada peningkatan kompetensi. Akses kursor online, tutorial, dan sertifikat jadi lebih mudah. SDM bisa upskilling atau reskilling cepat tanpa harus kuliah formal. Contoh, programmer belajar di YouTube, GitHub, atau Coursera. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti kursus online dan tutorial-tutorial segalanya untuk kita menimba ilmu. Dan yang kedua, ada efisiensi kerja. Tugas rutin bisa otomatis. HRD pakai software, payroll, rekrutmen pakai ATS, meeting lewat Zoom. Waktu yang hemat bisa dipakai untuk strategi. Jadi di sini teknologi juga mempermudah kita dalam efisien kerja. Jadi dengan adanya teknologi ini, kita bisa menghemat waktu kita untuk melakukan atau memikirkan hal yang lain, dan seperti hal strategi-strategi lain, tanpa memperpanjang waktu kita untuk melakukan pekerjaannya, teman-teman. Jadi kalau pertemuan itu bisa diadakan lewat meeting, dan HRD bisa pakai software payroll, rekrutmen, dan sebagainya, teman-teman. Banyak sekali. Dan yang ketiga ini ada fleksibilitas dalam bekerja. Nah, remote working, hybrid, freelance. Jadi mungkin SDM di Pemangkat juga bisa bekerja untuk luar kota atau luar negeri, teman-teman. Jadi seperti pekerjaan-pekerjaan yang di rumah yang bisa kita lakukan untuk perusahaan tanpa kita terjun langsung ke perusahaannya. Kita bisa mengerjakan pekerjaan dalam jarak jauh, seperti itu. Akses informasi dan kolaborasi, data real time, cold storage, dan tools seperti Slack atau Teams bikin pengambilan keputusan lebih cepat dan collaboration. Nah, di sini akses informasi dan collaboration, data real time, itu kita bisa tepat waktu dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan. Kita masuk ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu pengganti tenaga kerja. Pekerja repetitif seperti kasir, admin, input data, seller bank, atau sebagainya itu bisa saja digantikan oleh AI, karena mereka sendiri sudah merasa tidak terbutuhkan, karena sudah adanya AI yang menginput data secara langsung, dan seperti kasir yang sudah bisa diganti dengan AI sekarang, teman-teman. Jadi menipisnya tenaga kerja karena digantikan oleh AI. Sebenarnya skill gap, SDM yang tidak mau belajar IT akan tertinggal. Muncul kesenjangan antara melek digital dan yang tidak. Jadi tidak semuanya orang itu mau meningkatkan skill IT-nya, teman-teman. Tidak semua SDM di sini, tidak semua mau belajar IT yang tinggi. Mereka bisa tertinggal, dan yang tertinggal tidak akan mengikuti perkembangan. Nah, jadi ada kesenjangan antara yang mau sama yang tidak. Dan
ketergantungan kesehatan, work-life balance kacau karena notifikasi 24 jam per 7 hari, burnout atau masalah kesehatan mata dan postur. Nah, kita di sini teknologi informasi itu tidak jauh yang dari namanya monitoring atau laptop atau HP sebagainya. Nah, itu juga bisa merusak pola hidup kita, teman-teman. Dengan notifikasi 24 jam itu itu bisa merusak kita, ya kesehatan mata jadi lebih sering sakit dan minus karena keseringan terpapar sinar UV dari laptop, monitoring, dan HP. Nah, etika dan privat. SDM harus paham keamanan data, saling klik link, phishing bisa bikin data perusahaan bocor. Nah, di sini juga kita ada beretika dalam berinternet atau berteknologi, ya teman-teman. Karena teknologi di zaman sekarang juga bisa menyimpan hal-hal yang berbau sensitif. Jadi etika dalam berteknologi ini harus banget dijaga karena kebanyakan perusahaan juga sudah memakai teknologi informasi untuk keamanan, menjaga perusahaan dan struktur perusahaan itu sendiri. Makanya itu data-data penting itu tidak boleh sampai bocor. Dan yang kedua, jelaskan menurut Anda apakah teknologi yang ada saat ini perlu dikembangkan? Jika ya, sejauh mana teknologi harus dikembangkan? Jelaskan. Nah, menurut saya teknologi ya perlu dan harus dikembangkan di masa kini dan masa yang akan datang, teman-teman. Ya, perlu dikembangkan, alasannya masalah belum selesai. Sampai saat ini, teknologi informasi pun belum bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya, teman-teman. Manusia belum selesai dengan masalahnya. Masih ada penyakit yang belum ada obatnya, krisis energi, perubahan iklim, ketimpangan pendidikan dan efisiensi di banyak sektor. Jadi masih ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Makanya teknologi masih harus dikembangkan menjadi lebih efisien dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan sejauh mana kita harus mengembangkan teknologi informasi ini sampai menyelesaikan masalah yang nyata. Jadi masalah-masalah yang di mata yang nyata banget kelihatannya, teman-teman, yang belum terselesaikan masalahnya. Nah, sampai masalah itu terselesaikan. Jadi mengembangkan IT itu sampai kita menyelesaikan masalah kita. Dan bukan malah menciptakan masalah yang baru, ya teman-teman. Kita membuat sistem informasi ini untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk menambah masalah yang baru. Contohnya, AI untuk didiagnosis penyakit kanker lebih cepat, teknologi pertanian untuk ketahanan pangan di Kalimantan, internet murah untuk daerah 3T. Contoh berlebihan, teknologi yang bikin manusia makin kecanduan, scroll 12 jam per hari tanpa nilai tambah. Yang kedua, ada batasan etika dan kemanusiaan. Teknologi harus tetap menampakkan manusia sebagai subjek. AI boleh bantu dokter, tapi keputusan akhir tetap pada manusia. Autonomous weapon atau deepfake untuk menipu jelas perlu direm. Prinsipnya human centered teknologi. Nah, biarpun di sini ada AI yang mendiagnosis dan segala macam untuk teknologi di medis, tapi tetap saja keputusan di awalnya harus tergantung manusia itu juga. Harus manusialah yang mengendalikannya, manusialah yang mendiagnosisnya. Biarpun AI yang membantu, juga ada berkelanjutan dan inklusif.
jangan cuma canggih tapi boros energi atau cuma bisa dipakai orang kota. Pengembangan harus mempertimbangkan banyak lingkungan yang bisa diakses semua kalangan termasuk UMKM di pemangkat. Starlink bagus, tapi kalau mahal ya percuma. Mengembangkan teknologi ini bukan hanya semata-mata untuk orang-orang yang ada di kota, tapi untuk orang yang pedalaman seperti orang-orang pemangkat itu juga bisa mengakses menggunakan teknologi yang sudah ada di kota ini. Nah, jadi intinya dari penjelasan nomor 2 ini atau jawaban nomor ini, perkembangan sampai fullnya yang ke manusia lebih besar dari coachnya. Teknologi itu alat, bukan tujuan. Jadi di sini teknologi itu alat yang membantu kita, tapi bukan tujuan utama kita, teman-teman. Terus yang ketiga, itu menurut Anda apakah dampak negatif dari perkembangan infrastruktur IT? Jelaskan. Dampak negatif utama. Menurut saya dampak negatif di perkembangan infrastruktur IT ini cukup lumayan banyak ya teman-teman. Karena di sini kita akan menjawabnya satu-satu, yaitu ada kesenjangan digital atau digital divide. Nah, pembangunan infrastruktur tidak merata. Kota besar dan desa masih susah sinyal. Akhirnya akses pendidikan, ekonomi, dan informasi juga timpang. UMKM nggak dapat internet stabil atau kalah saing. Jadi kesenjangan digital di sini, infrastruktur yang tidak merata dan tidak semuanya merasakan yang namanya digital yang lancar banget seperti yang ada di kota, teman-teman. Jadi masih sangat terjangkau, masih menjadi kesenjangan digital di sini bagi semua kalangan, terutama di perdesaan yang masih sangat minim sinyal. Jadi sangat susah untuk mendapatkan sinyal di desa-desa yang pelosok, teman-teman. Dan ini juga masalah lingkungan. Data center butuh listrik sangat besar dan air untuk pendingin. Produksi perangkat dan kabel menghasilkan limbah elektronik. Jejak karbon industri IT global sudah setara industri penerbangan. Jadi ini di sini juga ada masalah lingkungan, teman-teman. Terus yang ketiga ada keamanan dan ketergantungan sistem. Makin canggih infrastruktur, makin besar pula resikonya. Kenapa? Kalau kabel laut putus atau server diserang hacker, layanan bank, rumah sakit, transportasi bisa lumpuh total. Contoh ransomware ke rumah sakit. Jadi keamanan itu tergantung sistem. Jadi kalau salah satu saja kabel yang di dalam air terputus, maka seluruh jaringan tidak akan mendapatkan aksesnya. Sistemnya mati, teman-teman. Apalagi juga ada hacker atau cyber yang hacker ini yang memberantas layanan bank dan rumah sakit, yang bisa mempengaruhi kerugian mereka, karena hacker ini adalah bagian kerugian yang sangat besar ya, apalagi di bank, teman-teman, karena banyak hacker itu menghack bank untuk mendapatkan uangnya. Bangunan mahal akhirnya dibebankan ke konsumen lewat paket data mahal. Selain itu, privasi jadi taruhan. Infrastruktur 5G dan CCTV bisa dipakai untuk surveillance berlebihan atau tanpa regulasi ketat. Semua itu akan dibebankan dengan konsumen, dengan kita lah pemakainya sekarang ini, dibebankan dengan listrik, dengan internet yang mahal lah ya.
yang kelima itu ada limbah elektronik. Tadi limbah elektronik dan kesehatan ini juga menjadi masalah yang cukup besar, teman-teman. Upgrade infrastruktur, ganti perangkat, retur HP, server lama jadi sampah elektronik yang beracun. Kalau tidak dikelola, radiasi tower juga masih jadi kekhawatiran warga, meski WHO bilang aman dalam batas tertentu. Nah, jadi limbah-limbah seperti limbah-limbah elektronik ini juga bisa beracun kalau tidak dikelola dengan benar. Karena yang sekarang kita pakai ini bisa jadi limbah HP yang sudah tidak lagi ada fungsinya, terus limbah laptop, limbah monitoring, itu kan semuanya limbah ya, limbah yang barang-barang teknologi yang sudah tidak dibutuhkan lagi, yang sudah tidak ada fungsi lagi atau yang sudah rusak. Nah, itu bakalan menumpuk dan menjadi limbah, dan itu kalau tidak diatasi bisa menjadi racun kalau tidak bisa mengolahnya. Jadi limbah elektronik ini cukup berbahaya, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulannya yang untuk pembahasan nomor 3 ini, infrastruktur IT itu seperti jalan tol, bagus untuk ekonomi, tapi kalau cuma lewat kota besar, merusak lingkungan dan tarifnya mahal, ya dampak negatifnya juga besar. Solusinya pembangunan merata, regulasi ketat, grant teknologi dan literasi digital bareng. Jadi semuanya harus seimbang dan setara. Oke, sekian pembahasan UTS dari saya. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.